Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku yang ada di dalam masyarakat. Itu yang disebut dengan perubahan sosial. Pada perubahan dalam hukum Islam itu terdapat beberapa problem dalam pelaksanaannya. Nah, terutama karena di dalamnya terdapat anggapan atau argumen-argumen bahwa konsep hukum Islam adalah absolut dan otoriter yang dikarenakan abadi. Nah, oleh penjelasan di atas, maka dikembangkan menjadi dua sudut pandang. Yang pertama yaitu mengenai sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang mutlak dan tidak bisa berubah. Sedangkan sudut pandang kedua itu berasal dari definisi hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak dapat diidentifikasi sebagai sistem atau aturan-aturan yang bersifat etis atau moral. Jadi hal ini itu berkaitan dengan perbedaan antara hukum dan moralitas. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dapat berupa perubahan tatanan sosial atau budaya atau sosial ekonomi dan lainnya. Nah, kemudian ini menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan atau perubahan hukum Islam terjadi di Indonesia itu terdapat beberapa faktor. Nah, ini saya menyebutkan 3 faktor. Nah, yang pertama itu untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat akan hukum yang baru sangat mendesak untuk diterapkan. Itu faktor yang pertama. Sedangkan faktor yang kedua itu pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek, sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya. Terus yang ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Nah, itulah beberapa faktor perubahan hukum Islam. Jika berbicara mengenai keluarga, pasti tidak akan lepas dengan namanya manusia dan masyarakat sosial. Keluarga sebagian bagian dari perubahan sosial. Pada hakikatnya, keluarga adalah sebagai suatu sistem dari suatu kehidupan sosial. Menurut Prayitno, fungsi keluarga antara lain satu, sebagai kebutuhan pangan, sandang dan papan. Yang kedua, kesehatan dan emosional. Pendidikan di dalam keluarga ini sangat penting. Bagaimana orang tua itu mendidik anaknya supaya menjadi anak yang lebih baik. Yang kelima, kesempatan. Peranan dan fungsi pokok keluarga yaitu fungsi sosialisasi dan edukasi. Fungsi psikologis. Yang pertama, fungsi sosialisasi dan edukasi. Jadi keluarga juga berfungsi sebagai sosialisasi. Kita bersosial dengan keluarga gitu. Yang kedua, fungsi psikologis. Fungsi karakter anak, karakter orang tua kita itu harus paham. Bagaimana karakter orang tua kita, bagaimana karakter anak kita gitu. Yang ketiga, fungsi ekonomis. Di sini fungsi ekonomis ini menjadi fungsi yang sangat fundamental, artinya sangat kental. Jadi bagaimana ekonomi keluarga ini sangat baik, sangat bagus begitu. Yang keempat, fungsi dalam memenuhi kebutuhan biologis dan perlindungan fisik. Yang kelima, fungsi prorekreasi. Salah satu catatan dapat digunakan berkenan dengan berbagai fungsi keluarga di atas adalah bahwa kehilangan sebagian kecil dari keluarga
berbagai fungsi di atas dapat menimbulkan persoalan dalam keluarga sehingga dapat menimbulkan berbagai benturan dan malah ada yang berakhir pada perpecahan keluarga. Jadi ketika keluarga itu ada yang terpecah belah, artinya ada yang hilang satu, maka di situ akan timbul permasalahan keluarga. Jadi contoh, misal ayah kita terkena kecelakaan, lah situ kan kehilangan satu organ dari keluarga, yaitu seorang ayah. Lah maka dari itu timbullah masalah keluarga. Maka dari itu bagaimana keluarga ini dapat menyelesaikan permasalahan ini? Kemudian keluarga yang tidak bisa menjalankan fungsi psikologis akan menumbuhkan kesalahan-kesalahan antar anggota keluarga sehingga mereka merasa tidak dicintai, diasingkan atau tidak dihargai. Yang akibat lanjutnya adalah berupa pertengkaran. Ketika anak itu tidak dididik dengan psikologi, maka di situ akan tumbuh pertengkaran. Misalnya anak kita bertengkar dengan teman kita. Nah itu peranan orang tua di situ sangat penting. Artinya orang tua harus benar-benar mendidik psikologi anak, memahami karakter psikologi anak. Begitu pula keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsi ekonomi, kebutuhan dapat menyebabkan keluarga tersebut tidak stabil dan berakibat kepada ketidakutuhan keluarga tersebut. Tambahan, salah satu teman pernah berkata, jika kamu ingin mengurusi suatu negara, maka urusi dulu kamarmu. Jika kamarmu saja gak keurus, apalagi negaramu. Artinya, jika kita ingin mengurus dan mengelola suatu hal yang besar, maka mulailah dari yang